Halo GP Mania, selamat datang di channel Downforce Balap, yang akan mengabarkan berita paling panas, serta paling lengkap, seputar MotoGP. Resmi, Jorge Martin akan menjadi pembalap Aprilia pada tahun 2025. Pembalap Madrid itu akan meninggalkan tim Pramac Racing untuk menempati tempat yang ditinggalkan oleh Alex Espargaro. Setelah berhari-hari ketidakpastian tentang siapa yang akan mendapatkan pembalap resmi Ducati, Marc Marquez atau Jorge Martin, sore ini salah satu hal yang tidak diketahui dikesampingkan. Pemain asli Madrid ini akan menjadi pebalap Aprilia pada tahun 2025, menggantikan posisi yang ditinggalkan oleh Alex Espargaro setelah pensiun. Tim telah meresmikannya dalam pengumuman melalui jejaring sosial mereka, dengan video yang menampilkan Massimo Rivola dan Granollers. CEO Aprilia, Massimo Rivola, berbicara positif dalam pernyataan tim tentang penandatanganan Jorge Martin, yang akan menempati posisi yang ditinggalkan oleh Alex Espargaro. Jorge Martin hanya bisa menjadi pembalap ideal untuk menjamin kesinambungan setelah pengumuman pensiun dari Alex Espargaro, yang selalu menjadi teman dan mentor Martin. Martin telah menandatangani kontrak multi-tahun dengan Aprilia Racing mulai tahun 2025, dan tim serta seluruh grup Piaggio menyambut pebalap yang paling mewakili keinginan mereka untuk memantapkan diri di puncak MotoGP. Petik 2. Rivola memanfaatkan pernyataan ini untuk berbicara tentang bakat pemain asli Madrid tersebut dan bagaimana ia akan menjadi bagian penting dalam proyek ini. Jalur pertumbuhan yang tidak dapat dihentikan, Jorge adalah landasan untuk mencapai tujuan yang kita semua cari dengan rasa lapar yang besar di Aprilia Racing. Terima kasih kepada Dr. Michele Colanino atas kesempatan ini, kami berbicara tadi malam dan tanpa membuang waktu kami memutuskan. Dengan dikonfirmasinya penandatanganan Jorge Martin untuk Aprilia, Marc Marquez semakin dekat untuk bergabung dengan tim resmi Ducati, seperti yang dikonfirmasi oleh motorsport.com dan kami sebutkan di Motosan sore ini. Pembalap Cervera, sebelum pengumuman tim barunya oleh pemain asli Madrid itu, akan memberitahu orang-orang di Ducati bahwa dia akan pergi ke tim resmi atau pergi ke pabrikan lain. Pembalap Gresini saat ini akan mengendarai Ducati dengan warna merah, sementara itu akan menyebabkan Enea Bastianini meninggalkan tim Italia. Sebagaimana dinyatakan dalam Diario AS, The Beast bisa mengendarai KTM, meskipun ia akan mengenakan warna gas-gas T3, tetapi dengan sepeda motor resmi, menutup, untuk selamanya, hal-hal yang tidak diketahui di tim resmi Ducati. Ducati, putar balik, untuk Marc Marquez, Martin akhirnya pergi. Tampaknya Jorge Martin bukanlah pilihan Ducati untuk menggantikan Enea Bastianini, dengan pabrikan Italia itu memilih Marc Marquez. Perubahan plot twist yang menghebohkan terjadi di Ducati setelah tampaknya Jorge Martin mendapatkan anggukan untuk promosi ke tim pabrikan dan jadi rekan setim Francisco Bagnaia untuk musim 2025. Jelang MotoGP Italia akhir pekan lalu, Pers Italia melaporkan bahwa Martin mengalahkan Marc Marquez untuk menjadi rekan satu tim Bagnaia. Namun setelah akhir pekan, Autosport melaporkan bahwa Marquez yang kini berada di posisi terdepan untuk kursi pabrikan Ducati, yang berarti Martin akan pergi dari skuad Borgo Panigale. Antara balapan Barcelona dan Mugello, Ducati memberitahu Jorge Martin bahwa dialah yang terpilih menjadi rekan setim Francisco Bagnaia pada tahun 2025 di tim pabrikan Ducati, lapor Autosport. Jelang Grand Prix Italia, seorang eksekutif senior pabrikan menyambut pebalap tersebut dan mereka berjabat tangan, berterima kasih kepada pemimpin klasemen atas kesabarannya. Ducati yakin bisa meyakinkan Marc Marquez untuk membalap di Pramac dengan material dan dukungan yang sama dengan pebalap resmi. Namun segalanya berubah secara radikal pada hari Kamis ketika La Gazzetta dello Sport melaporkan berita tersebut dan Marquez menutup pintu untuk keinginan Ducati, Pramac bukanlah pilihan bagi saya. Ducati kini diyakini telah berubah pikiran dan bersiap mengumumkan Marquez sebagai rekan setim Bagnaia pada tahun 2025. Laporan tersebut juga menyebutkan bahwa Ducati panik mendengar Marquez menyatakan dirinya tidak akan bergabung dengan Pramac. Ducati panik ketika melihat mereka berisiko kehilangan pebalap dengan profil tertinggi di padok jika menuruti tuntutannya. Pada tahun 2025 dia akan menjadi rekan setim Bagnaia, tambah Autosport. Dikaitkan dengan KTM sebelum berita ini, Martin kemungkinan akan hengkang dari Ducati ke merek Austria jika mereka memilih Marquez. Domenicali berbicara, memiliki Marquez memungkinkan kami melihat beberapa hal unik dan Bagnaia dapat mempelajarinya. Claudio Domenicali berbincang dengan GP1 soal performa para pebalap Ducati di Mugello. Di Ducati,
Mereka bisa lebih dari sekadar tersenyum setelah akhir pekan yang luar biasa bagi tim mereka, saat Pecco Bagnaia meraih kemenangan ganda di Mugello, ajang kandang bagi merek tersebut. Tak hanya senang, mereka juga kedatangan Enea Bastianini di peringkat kedua pada Minggu. Claudio Domenicali telah membicarakannya dan juga tentang pembalap lain dari pabrikan yang sama seperti Jorge Martin dan Marc Marquez. Hampir mustahil untuk tidak melakukan kesalahan, namun kami berusaha, kata Domenicali. Tetapi jangan membicarakan tahun 2025 sekarang, karena kita menikmati hari Minggu ini. Saya tidak tahu apakah ini hari paling gemilang bagi Ducati. Kami telah mengalami banyak hari baik, tapi hari ini bersaing untuk naik podium. Ia menghindari isu yang membuat pabrik berada dalam ketegangan hingga pilihan pembalapnya untuk tahun depan dipastikan. Semua pebalap di atas memiliki Ducati, kecuali Pedro Acosta. Kami mengalami momen luar biasa, yang merupakan gabungan dari beberapa hal yang bergantung pada kami dan kerja keras yang telah kami lakukan selama ini baik pada motor maupun pebalap kami, juga melalui sistem pertukaran data kami antar tim, yang tidak diragukan lagi berfungsi. Namun terdapat juga penurunan secara simultan pada rival-rival kami yang, dalam beberapa hal, hampir tidak dapat dijelaskan. Namun, tidak diragukan lagi ini hanyalah momen sementara, sehingga persaingan akan kembali menjadi sangat ketat. Awal Pecco sungguh gila, tetapi terlebih lagi di tikungan 1, cara dia bisa langsung masuk dan tetap dekat, dengan 2 atau 3 pembalap lainnya, lalu mendapatkan momentum dan meluncur ke tikungan 2. Bagnaia memuji, sepertinya dia memiliki cengkeraman 30% lebih besar dibandingkan orang lain. Lebih lanjut, Domenicali menyoroti kapasitas sensitif Pecco. Itu adalah bakat dari orang ini, yang memiliki kepekaan yang luar biasa dan itulah mengapa dia terkadang membuat para insinyur menjadi gila, karena dia mengatakan bahwa kedua sepeda motor itu tidak sama. Dia hipersensitif dan, baik atau buruk, mungkin dia melakukan hal-hal aneh seperti tikungan 5 di Barcelona, tapi kemudian dia memberi Anda hal-hal seperti ini, atau seperti tikungan 5 keesokan harinya atau Jerez, di mana dia melakukan start seperti ini lagi di Mugello. Kami sangat senang Anda seperti ini. Adapun 50% lainnya, Enea melakukan sesuatu yang sangat gila di tikungan terakhir, melewati bagian dalam dan berhasil keluar dari depan tanpa melakukan umpan silang. Berbicara tentang pembalap pabrikan lainnya, Bastianini mengkonsolidasikan posisi kedua pada lap terakhir di Mugello. Enea adalah pembalap yang sangat kuat, yang sayangnya mengumpulkan poin lebih sedikit dari yang pantas dia dapatkan. Itu selalu sangat cepat dalam hal kinerja. Lalu, karena satu dan lain hal, Anda tidak memasukkan semuanya. Bahkan Pecco pada akhirnya tidak terlalu cepat dibandingkan yang lain, tapi jika penting dia memberi sedikit kelonggaran, tegas CEO Ducati tersebut. Fakta bahwa kami memiliki Marquez di tim yang diperluas ini memungkinkan kami untuk melihat beberapa hal unik yang mampu dia lakukan dan Pecco juga mempelajarinya. Dia memiliki kecerdasan dan juga kerendahan hati untuk belajar. Marquez tidak pernah bosan untuk naik podium dan itulah yang ingin ia lanjutkan. Marc adalah talenta yang tidak perlu dikonfirmasi ulang, namun ia mengalami tahun-tahun yang sangat sulit karena cedera dan sulit baginya untuk tampil, jadi tidak diketahui apakah itu dia atau sepeda motornya. Jelas bahwa pada hari Sabtu dia menjalani balapan yang sangat bagus, mungkin lebih baik daripada pada hari Minggu, di mana agak sulit baginya untuk bersaing dengan yang lain, tetapi yang lain sangat kuat dan dia masih naik podium sampai 2-1 putaran lagi, kata Domenicali.